Hari ini kita ketemu lagi di Passion Journey, dimana di channel ini kita ketemu orang-orang yang passionate di bidangnya. Dan kali ini gue kedatangan Rico. Wih. Luar biasa. Gue tahu Rico dari zaman SMA ya. SMA terus pernah fotoin beberapa kali. Iya. Streetball ya. Streetball. Gokil ya. Basket kan ininya luas banget tuh kok ya. Ada lu jadi atlet terus streetball gitu kan. Iya. Genrenya banyak juga ya. Betul. Itu tuh gue penasaran sih. Lu pernah kepikiran jadi atlet gak sih? Kayak Kalau profesional atlet? kepikiran udah pasti pernah. Karena gue ngelihat Michael Jordan itu dari SD kan. Yang namanya sebenarnya lebih seperti ini sih di era kita tahun 90-an kan. Sangat bisa dihitung dengan jari profesi yang dari hobi. Nah, gue ngelihat walaupun di Amerika notabene gitu ya. Gue melihat ada ya orang main basket dibayar. Itu aja di angkatan kita tuh Itu rare, udah ya? itu udah rare gitu. Rare, Sehingga gue di SD gue lihat banget senior kita Ali Budimansyah apa. Iya. Indonesia Muda, Iya. di Indonesia ada liganya, kan gue masih SD, Iya. ada liganya mereka bergaji. Jadi kalau menyambut pertanyaan lu, pernah gue berpikir menjadi atlet profesional gitu, pernah. Dan sempet kenapa akhirnya tidak lu lanjutin si ide itu gitu loh. Jadi begini, ini menarik nih. Nah, Gue itu memang suka sesuatu nggak sama dengan yang lain. oke. Contoh itu gue nonton NBA selain Michael Jordan ya, gue sukanya nonton NBA All Star, Oke. yang mainnya Showtime. Oke. Gue nonton bola sukanya lihat timnas Brazil, yang mainnya Showtime, gitu. Jadi kalau main basket di komplek di sekolah tuh gue layupnya 360, passingnya begitu. Itu kan tidak boleh. Oke. Jadi di saat SMP SMA tuh hati gue kayak gini, liat kayak gue sukanya Showtime gimana ya? Sama pelatih nggak boleh dan apa namanya pasti kan ada ngikutin pattern. Kamu pick di sana nanti bola out. Jadi gue sebenarnya dari SMA pun berpotensi kehilangan sisi funnya dari hobi yang gue suka. Itu bahaya loh. Oke. Iya. Karena gue main basket tuh fun kalau di komplek. Seneng ya? Nyeker, maghrib pulang. Cuma kalau udah duduk di bangku cadangan, Iya. ngikutin pattern gue nggak terlalu bisa. Aduh nih gue funnya hilang nih. Along the way, gue punya sahabat di SMA 3 juga, teman sekelas namanya Baswan. Oke. Dribblenya jago banget. Kayak Iverson. Dan gue kan dari dulu juga suka sama kayak Black angkatan lo lah. Gue juga suka breakdance. Jadi tuh gue kayak nge-mix minta diajarin dribble sama Baswan variatifnya lebih bagus, sama gue mix sama kayak Harlem. Oke. Gini. Iya. Di era itu nggak ada wadahnya. Gue lucu-lucuan doang. Jadi kalau alumni main tuh Aldi segala. Lu show dong, show tuh. Gue show gitu. Tapi kan bukannya sempet datang ya Harlem ke SMA kita? Sempet datang, cuma gue masih SMP. Cuma kan maksudnya kalau bercita-cita seperti itu nggak ada timnya. Iya. Nggak ada YouTube, gue mau jadi apa? Oke lah. Cuma gue kalau main di ABC apa, gue di tongkrongan gue spin bola, gitu. Kepuasan sendiri. Iya. Lulus SMA seminggu, gue nongkrong di food court Plaza Senayan. Oke. Saat itu food court Plaza Senayan masih boleh ngerokok cuy. Oke. Gue nggak bakal lupa. Iya. Masih boleh ngerokok Iya, ya iya, di food court Plaza Senayan tuh. Iya. Terus teman gue waktu itu dia main di Perbanas namanya Popo, pemain terbaik angkatan gue lah. Iya. Dia bilang, kok ada brosur nih dari Nike nih, flyer, Nike Freestyle Competition. Jadi Nike itu di TV bikin competition tuh freestyle. Beatnya Afrika Bambata tapi lu freestyle. Bikin kontesnya, gue sampai merinding tuh sama si Baswan. Ini kita mainin di sekolah ada kompetisinya cuy. Apa kita ikut, gue sampai merinding gitu. Ada kompetisinya nih. Ya udah singkat cerita, gue ikut kompetisi itu tanpa YouTube, tapi gue nggak juara 1, juara 2, peringkat 2, juara cuma boleh 1, gue peringkat 2. Tapi brandnya naksirnya sama gue. Jadi gue yang dikontrak. Kamu aja deh yang ikut roadshow. Jadi kalau Mbot Batam lagi main, halftime show-nya gue. Oke. Jadi gue lulus SMA sudah dikasih Allah
bisa cari duit dari hobi dengan cara gue. Gokil. Jadi gue tinggal, gue berterima kasih ya mungkin jadi atletnya gue geser. Iya. Karena dengan bola dengan basket, cara lu, dengan nyamannya lu. Nggak kepikiran kerja kantoran gitu kok? Oh, gue sempat kerja kantoran dari tahun, iya karena gue paham lah di umur gue 25-26 gue mikir gue someday harus menikah, gue harus punya apa namanya, punya duit untuk anak gue nanti lahiran. Kerja kantoran gue 3-4 kali. Oh gitu? Iya, nggak tahan. Dalam jeda berapa lama tuh? 6 bulan resign. 6 bulan 7 bulan resign. Pengalaman kerja pertama gue adalah customer service celebrity fitness. Oke. Berbaju ungu. Iya. Pakai pantofel. Oke. Depan komputer house music tak. 3 hari resign. Oke, 3 hari. Tidak saya ambil gaji. Bagus. Itu gue kayak, ini bukan gue nih. Tapi balik lagi di 2007-2008, seberapa banyak sih orang bisa kerja pakai passion. Jadi gue fight ke cewek gue saat itu, ke nyokap. Kagak make sense. Maksudnya ya nggak ada. Teman kamu siapa gitu loh. Ada nggak contohnya? Iya, nggak ada gitu. Sehingga terakhir kalinya itu, ini sih gue buka di sini. Sahabat nyokap gue itu GM-nya Temposcan. Oke. Jadi gue kerja di perusahaan fragrance. Ada Estee Lauder. Oke. Ada Bobbi Brown. Oke. Ada Clinique. Iya. Skincare. Iya. Gue cowok sendiri tuh. Iya. Itu udah gaji oke, dikelilingi cewek-cewek cantik. Iya. 9 bulan. 9 bulan udah nyerah lagi. Itu karena gue masih ada job tipis-tipis dari foto dari basket. Iya. Oh, gue fotoin lu tuh. Iya, fotoin. Kayak contoh nih gue buka aja di zaman itu ya. Gue gaji saat itu 5 juta. Gue sekali freestyle 5 menit, gope. Iya. Gope, gue sebulan bisa 2. Iya. Jadi gue tuh, hati gue tuh udah tuh, waktu itu zamannya BlackBerry ya. Gue ke kantor tuh sampai sejahat. Sholat gue lamain. Biar sampai mejanya lama. Gokil. Cuma kan balik lagi, selama gue belum bisa buktiin sama orang-orang di sekitar gue, dunia gue bukan di sini dan bisa jadi duit, gue masih merasa kalah nih, gue harus buktiin nih. Ya pokoknya gue resignnya nganggur. Ya udah di brand gue yang sebelumnya, gue ngobrol sama partner gue juga, dia sama, dia juga nggak bisa kerja kantoran tuh. Gue bilang, kerjaan ini udah gue lepas, ini kaos kita nih harus jadi pecah karena kita nggak bisa beli bensin, nggak bisa punya makan. Aset gue saat itu cuma motor Vario, yang joknya udah sobek. Gue nggak lupa tuh, mau pacaran kemana tuh? Nih mungkin buat teman-teman yang generasi sekarang beruntung ya, sebenarnya pilihannya banyak gitu ya. Betul. Kita tuh dulu, ya gue ngalamin juga, pengen jadi fotografer tuh beneran apa iya bisa gitu. Iya. Gitu, jadi pada waktu itu tuh memang kerjaan passion tuh di era itu memang something yang rare banget ya. Betul. Dan perlu mentalitas yang ketekatan yang sangat luar biasa. Betul. Jadi makanya gue ngebayangin tuh posisi lu punya pilihan, sebenarnya lu bisa kerja di tempat lain tapi lu kekeh nih sama yang namanya passion lu dan bikinlah brand yang sebelumnya gitu. Tapi kuncinya gue boleh tambahin. Ini agak melankolis mungkin. Sebenarnya kunci semua di mental sih, Red. Jadi gue nih anak tunggal, gue cuma tinggal sama nyokap gue, single parents. Jadi, dan gue dari keluarga sederhana. SD SMP gue percik, tajir melintir semua. Gue bisa jadi either anak minderan atau gue survive. Bola basket yang menyelamatkan gue. Sesimpel, gue kalau jago basket cewek-cewek ngomongin gue nih. Cuma kan gue mikirin way out. Gimana gue survive di circle gue. Jadi basket buat gue luar biasa sih. Gue bisa kemana-mana tuh gara-gara basket. Itu. Tapi kan gue mental gue kan bisa aja gue mungkin lari ke narkoba atau gue dari keluarga broken home gue jadi anak yang cupu apa. Cuma gue mau buktiin sama nyokap gue juga bisa berhasil. Bola basket lah solusinya. Oke. Dan maksudnya beneran sampai sekarang ya. Sekarang sih gue juga sih. Dan maksudnya mungkin kalau sekarang ditanya udah pasti pilih ya, lu ngerasa pilihan lu pada waktu itu bener lah kalau sekarang ditanya. Iya nih. Betul. Iya kan, betul. Udah bisa dibilang ya gue nggak nyesel waktu itu
nggak terusin kerja di situ. Benar, gitu benar, kan. benar. 9 bulan gue udah nggak nyesel. Setuju, lah, benar, gitu. benar. Kita sama-sama coba gali nih kok. Karena justru yang kayak gininya nih yang gue kepengen dapetin supaya teman-teman yang nonton bisa ngerasain gitu. Karena kan banyak beberapa orang yang katanya passion di sini ujung-ujungnya ternyata ikutan tren doang gitu kan. And then tahu-tahu begitu industrinya decline, bisnisnya nggak ada, ya udah keluar aja cabut dari lagi. skena gitu kan. And then create something atau apa gitu. Nah, gue pengen paham sih kok. Pertama tadi gue udah lihat motivasi lu. Sebenarnya nggak langsung gede, pengen jadi kayak sekarang gitu. Pengen ya dilihat sama cewek-cewek keren lah. Iya gitu. benar. SD SMP boleh dong. And then abis itu di fase dimana pengen ngebuktiin ke orang tua. Betul. Gitu. Kalau pilihan gue benar gitu. Dan yang pasti nyokap lu luar biasa banget ya. Iya. Benar-benar ngasih pilihan itu gitu. Iya, betul. Dan ya gue yakin pasti didorong lah gitu. Nah, pernah nggak sih kok, kan situasinya nggak gampang. Setuju nggak lo? Kalau misalnya orang yang kerja pakai passion sama orang yang kerja di industri yang biasa-biasa aja atau industri yang keren lah di luar sana, tapi nggak sesuai sama passionnya dia. Setuju nggak kerja pakai passion itu butuh tanggung jawab yang lebih? Pasti. Gak gampang juga, betul. Iya kan? Pasti. Pressure kanan kiri kan? Pasti. Karena apalagi udah di level, ya kita sama lah. Kita juga udah punya tim nih. Iya. Harus gaji orang. Yes. Kita kepalanya, kalau kita loss dikit, ini orang mau gaji gimana? Apa tanggung jawabnya double. Iya. Fun-nya double, tanggung jawabnya double. Yes. Itu sih. Iya, tanggung jawabnya lebih gila. Jadi bukannya gini ya, jangan pikir buat orang-orang yang lagi kerja nih, dengerin ini, wah gue mau ikutin passion gue. Tapi nggak mau sama double problemnya tuh. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dan itu lagi yang gue dapat dari Rico, belum gue tanya, dia udah langsung ngomong. Yang dipikirin itu orang lain. Anak buahnya, lihat tuh. Iya benar. Bukan tentang lu lagi. Iya benar. Iya tapi bener kan, sama kan? Iya sama. Karena gini, karena memang kalau mikirinnya kita itu namanya hobi aja. Iya benar. Iya kan? Kalau passion tuh harusnya punya impact keluar kan. Betul. Iya kan? Kalau gimana caranya lu survive, kalau bisa orang-orang yang di sekitar lu dapetin impactnya juga. Gitu. Learning something. Betul. Lah, gitu. Pernah nggak sih kok lu pengen kayak, aduh gue nyerah nih gitu, dan aduh gue balik lagi jadi orang normal aja ya atau? Since 2013 enggak ya? Since 2013. 2013. Umur lu 10 berapa tahun tuh? lalu tuh. 29 berarti. 29 ya? 10 tahun lalu kan, 29 ya. Udah. 28 berarti, ini kan 2024, Iya. 28. Berarti udah semenjak 10 tahun lalu tuh udah bulat banget tuh tekad lu. Ya udah bulat banget. This is yang udah lu pilih gitu. Iya. Takut gak sih kok? Saat itu mungkin gue kesambar apa gue nggak tahu ya, gue kayak bodoh amat udah. Itu udah married belum ya? Belum, makanya belum. Gue 3 tahun kemudian baru married. Tapi itu something yang mungkin blessing ya kok ya? Banget. Di saat lu belum married, lu akhirnya menentukan pilihan. Iya. Karena gue tipe orangnya gini juga sih, Red. Gue orangnya kompetitif banget in the good way. Kayak contoh nih, IPK gue nggak tinggi-tinggi banget, tapi gue lulusnya on time. Jadi gue punya sahabat lulus nih, kok dia bisa lulus on time ya? Gue belajar tuh, skripsi, dan semua bidang yang gue geluti. Gue kayak gitu. Jadi gue di level 29 itu, pelan-pelan udah ada temen gue yang bisa beli mobil dari jualan bahan. Gue kebakar tuh, kok dia bisa ya? Jadi gue kayak, dia bisa, kenapa gue nggak sama-sama makan nasi? Iya. Gitu. Jadi di 29 itu udah mulai banyak orang yang inspire gue, bisa kok hidup. Gue lebih bernyali. Ya, dan memang mungkin itu tercipta dengan pilihan-pilihan lu di
awal-awal ya. Pasti. Udah makin kebentuk. Iya, milih gini benar. Milih gini benar betul, gitu. Dan betul. jadi bulat tekad lu udah yakin lah gitu. Betul. Jadi memang pada dasarnya tuh nggak langsung ada jawaban semua ya. Semuanya by proses. Pasti. Semuanya by proses, and then lu makin settle dan mungkin buat orang yang passionate akhirnya jadi tahan banting karena suka ya. Dia suka dan udah ngelewatin. Iya benar. Ya. Dulu aja nggak dibayar gue bisa. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Tapi memang challenge banget ya. Jadi brand di Indonesia tuh menurut gue brand yang dari benar-benar grassroots ya. Betul. Challenge banget. Godaannya sama apa ya? Gue ngerasa di era angkatan kita gitu, kita tuh punya mimpi kan, dimana asupan informasi kita internasional gitu. Yeah. Mimpinya kita influence internasional gitu kan. Dan istilahnya beberapa brand yang akhirnya punya kapasitas yang lebih besar juga akhirnya mematahkan semua kan, harga, quality, target market segala macam. Akhirnya mass product lah yang win lah, bisa dikatakan yang lebih long last. Yes, mass product lebih long last. Dan memang kapasitas kita kalau mau jadi artisan Jepang gitu. Betul. Setuju. Kalau industri Amerika kenapa kuat? Karena lahirnya di sana gitu kan. Kita itu kan. And then di Indonesia akhirnya menciptakan sebuah produk yang industri dan memang harus mass market baru secara bisnis bisa jalan. Iya. Memang ya gue lumayan ngikutin lah Urban, terus sering bantu kita dulu di custom collab. Gitu. Sama-sama dong. Iya, dan gue ngeliat brand-brand lokal itu gue happy banget kalau brand-brand yang dulu gue lihat masih ada sampai sekarang dengan idealisme yang sama gitu. Iya. Itu kayak happy banget, dan menurut gue mereka telah berhasil menjaga itu gitu. Betul. Itu nggak gampang. Nggak gampang. Sama sekali. Nggak gampang karena ada godaan, ada brand yang tiba-tiba baru muncul terus langsung gede, diinvest gede-gedean, and then bisa jualan kaos, desainnya bagus, spiritnya bagus. Gua nggak ngomongin quality ya, story-nya bagus, and then nyari duitnya lebih cepet gitu kan. Itu gua ngebayangin this mentality kalau misalnya memang nggak cinta-cinta banget sama skenanya, sama passionnya, udah out lah gitu. Banget. Ya kan? Banget. Ada nggak di momen lu kok ngerasa, aduh, ini kenapa nggak orang yang ngerti culture yang bisa pegang bisnisnya sih gitu? Gue mikir. Oh sering? Iya kan? Sering. Gimana gitu? Maksudnya ini pembahasan yang mungkin. Oh kita ini melebar nih, misalnya ke skup pemerintah atau apa gitu. Iya. Betul. Iya kan? Maksudnya kan lu ngerti culture banget nih. Celah. Iya kan? Maksudnya di skena lah. Iya. Skena basket lah mungkin biar lebih ini lagi. Jadi nggak yang si paling culture gitu kan. Di skena basket. Kenapa nggak seorang Rico membuat brand yang akhirnya diterima sama masyarakat umum gitu. Kan kayak 100 lah, kita contoh Bobby. Brand luar ya. Iya, Bobby 100. Udah pernah kesini, Red? Iya. Gue ketemu sama dia tuh. Dan dia tetap di skena itu, ada di Amerika, tapi market jadi besar kan karena kita ngerti kok. Betul. Karena kita beli, karena kita baca story-nya. Betul. Tapi yang lain ya nggak beli. Betul. Gitu. Yang di Amerika juga nggak semuanya pakai 100 gitu kan. Iya. Memang di skena doang. Iya. Gitu. Tantangan banget ya buat brand lahir di Indonesia gitu ya. Lumayan sih. Iya kan? Cuma syukurnya gue udah ketemu selanya mungkin. Nah,
ini yang boleh lu share nggak? Boleh banget. Gini, gue diskusi nggak sejauh-jauh lah sama sahabat gue aja Mohan lah. Iya. Gue merasa ini ada beberapa komplimen lah dari dia. Jadi gini, gue menganalogikan tuh gue seperti layaknya menjual F&B atau musisi. Gue harus beda dibanding yang lain. Apa ya? Di brand sebelumnya, gue brand pertama yang collab sama Mas Bim Bim secara individu. Yes. Kurang rockstar apa dia? Yes. Gue yang pertama. Juga sama Jackmania gitu. Mohan melihat angle itu. Iya. Brand gue boleh lebih besar dari lo, kata dia. Omset, stok. Tapi gue nggak bisa reach out orang-orang yang lo collabin. Gue nggak realize hal itu gitu. Iya. Diskusi itu terjadi waktu gue mau collab kedua kalinya. Oke. Brand gue yang sebelumnya cuma Tag Insomnia. Gue collab 2 kali tuh. Yang kedua dia bilang, oke, ini ide ini dari gue, lo yang cari talentnya. Ya. Udah gue mikir 1-2 jam, oke gue mau ke talent yang belum pernah di reach out streetwear ya. Keluarlah nama Dian Sastro. Yes. It happens. Gue cari, gue buru tuh. Gue kalau jadi AE jago kali ya. Iya, benar. Gue buru tuh. Dian Sastro follow siapa aja nih, gue lupa tuh ada lu apa enggak tuh. Ya, ada. Iya kan, cuma kan gue aduh pede banget ada. Terus gue, ya pokoknya karena gue lebih bisa luasnya sama Renda. Oke. Nah, Dian follow lu nih, tolong dong fotoin collab gue sama Tag Insomnia. Fotografernya pasti kamu, gue bilang. Ya udah gue bantuin. It happens. Dian Sastro pakai kaos streetwear pertama di Indonesia itu ya brand gue yang lama sama Tag Insomnia. Mohan, tuh lu doang nih yang bisa kayak gini. Apapun yang lo kerjain di belakang, kejadian. Iya. Itu gue lakukan di brand gue yang baru. Iya. Gue collab sama Elias Pikal dan Romai Rama. Jadi gue cari pembedanya yang di brand yang lain-brand lain nggak punya. Iya. Itu. Jadi gue mau beda, gue nggak mau sama. Gitu ya. Mohan begini nih, gue bikin yang lain. Karakter gue nya tetap kejaga. Benar. Dan itu yang bikin lo tetap happy ya kok ya? Salah satunya iya. Karena gue nggak mau sama sih itu. Iya. Basket gue nya streetball. Iya. Kayak gitu. Dan mau beda terus. Iya. Dan ya that's why di brand yang lama ini ya, apa namanya, agak kehilangan sisi happiness-nya karena apa yang jadi direction lu tidak ketemu di tengah. Nggak ketemu. Iya. Salah satunya tidak ketemu di tengah. Dan lu, nah kok sebenarnya kan ada industri, ada skena. Ada beberapa brand yang gue lihat masuk industri aja gitu. And then 90% malah. Gitu ya. Emang siapa yang skena? Nggak nyampe 5 menurut gue. Iya. Nah. Terus apa gunanya skena? Gini. Scene atau skena itu gue pernah posting di story gue sih, gue Jimmy Upstar sama Sammy Lawless tuh. Iya. Gue gak setuju kalau kata-kata skena sekarang tuh harus gaul gitu, hipster. Enggak. Iya. Ya skena itu scene, komunitas gitu. Tempat orang berkumpul dengan passion dan satu frekuensi lah gitu. Apabila ada brand yang sudah relate ke skena, itu udah +1. Oke. Tapi nggak bisa dibuat-buat. Contoh, gue orang tajir, punya duit, gue telepon lo, Red, lo kan anak Vespa, gue kasih duit 2M ya, gue mau masuk ke Vespa, percaya sama gue, dia nggak akan bisa jalan tanpa lo. Iya. Berarti kan duit bukan solusinya. Nah, kalau ada brand yang udah dia duit nomor 2 tapi gue pelaku kok, gue main fiksi kok, itu udah nilai plus. Yes. Nah, tapi tidak banyak, gue bicara streetwear ya, tidak banyak brand di Indonesia, menurut gue nggak nyampe 10, yang rootsnya skena. Ini gue yang ngomong loh. Menurut gue, Mohan tuh bisa menurut gue Bobby Hundreds Indonesia. Karena Bobby Hundreds bilang, gue nggak main skate, temen gue anak skate semua. Dan gue support event-event skate. Mohan, dia main temennya skate, apa dia pelakunya cuma di belakang layarnya doang lah.
Itu Mohan tuh Bobby Handset gitu. Yeah. Temen gue Indra Kubon, shout out Televisi Star, bikin di Bali. Celana-celana kudure. Dia skater. Gitu. Ya Lawless juga. Cuma nggak nyampe 10 menurut gue. Gitu. VD maternal. Yes. Musik. Oke. Maksud gue yang stay true ya. Dari berdiri sampai sekarang lu emang ngusungnya itu gitu. Nggak banyak menurut gue. Yes. Dan itu journey-nya lah ya. Iya, dan itu jadi karakter yang kalau gue gini, emang apa pentingnya sih Bang brand lo punya karakter? Gue begini, gak munafik secara bisnis lo juga perlu omset lebih di lain lo sales kaos. Gue udah sampai di level memikirkan B2B. B2B itu kan pasti gue dari produk rokok apa. Halo Mas Riko, menurut saya brand Mas Riko nih A. Saya mau rilis campaign ini dong. Yes, itu udah. Itu tidak akan kejadian kalau brand lo nggak punya karakter. Yes. Itu corporate loh. Gitu. Gue share itu tuh, walaupun itu bonus ya. Jadi menurut gue. Tapi itu salah satu tanda ya. Iya. Kalau lu sudah berhasil. Punya karakter yang akhirnya brand pengen tap in di karakter itu gitu. Gue pernah sempat ngomong gini tuh. Ini gue nggak tahu nih, bisa jadi rame mungkin. Streetwear. Gitu. Menurut gue street culture. Gitu. Gue sempat diskusi tuh sama beberapa brand teman yang image-nya baju lo 400.000, 500.000 gitu. Gue nanya gini sih. Streetwear, karena gini, Stussy itu kan skate, Supreme itu skate, Stussy malah surfing kalau nggak salah. Pokoknya ada roots-nya gitu, ada roots-nya gitu. Gue jelas streetball, gue hidup di jalan, SMA gue ke Potlot, nongkrong, sisi streetnya ada. Jadi gue sempet tanya gini, lu kan streetwear nih, sisi streetnya apa? Marah. Kok lu ngotak-ngotakin? Enggak, gue nanya doang filosofi brand lo. Karena maaf nih, lu anak orang kaya. Streetnya dari mana? Rame tuh, sempet rame. Tapi bener dong, maksud gue discuss doang loh. Karena ini dunia gua. Jalanan. Gue collab sama Slang sama Mas Bim Bim. Gue di Potlot SMP SMA. Ngebugs gue dulu. Gue tahu feel lagunya. Gue bisa mempertanggungjawabkan karya yang gue rilis. Karya lu streetwear. Apa streetnya? Streetwear nggak dapat. Oh ya udah, iya bener sih ya. Streetwear nggak bisa dikotak-kotakin nih kita. Ya udah. Oh ya silakan. Cuma menurut gue kata-kata streetnya itu juga sakral loh. Jalanannya nih apa? Gue sempat ada diskusi kayak gitu. Nah menurut gue jangan sampai salah kaprah bahwa Virgil Abloh, Fear of God Lorenzo keren. Itu bahan, cuy. Supreme udah turun harganya, hype-nya udah hilang. Gokil ya. Bener gak? Bener. Maksud gue ya lu se-street apa gitu. Kalau lu sampai overpriced, gue street culture, streetwear apa? Mohan, Indra Kubon, Mohan dari nol. Indra Kubon skater dari Pulau Mas. VD dari nol. Cuma yang lain kan, gue streetwear loh. Iya, oke. Ngopi dulu nih bos kita bos. Streetnya mana? Di bagian mana? Selain di, oke lah lu mengadaptasi grafisnya, gue street. Cuma soulnya nggak ada. Itu ya. Banyak. Itu ya. Biasanya ke industri gitu. Kehilangan soul ya. Iya. Atau malah pas lahir udah nggak ada soulnya gitu. Gue berani ngomong gini nih. Mahal tuh. Gue lagi juga punya clothing sama kakak kelas kita. Adik kelas lo, Mbak Imong. Oh, Mbak Im, ya. Di saat diskusi gue ngomong gini, Im, sebutin satu artis yang punya follower banyak dan duit banyak, brandnya sustain. Mikir deh. Nggak ada. Nggak ada, Im. Nggak ada. Karena bukan soulnya. Iya. Gokil Riko. Bener nggak? Itu orang bikin nih kaos ya kan? Iya. Mereka hampir punya 90% amunisinya loh. Follower, good looking, sama duit. Nggak cukup, bro. Iya. Nggak cukup. Iya. Tapi bener nggak ada? Baru nggak lo? Iya. Iya dan memang gue ngerasain apa ya? Benda tuh ketika
diberikan nyawa sama sang penciptanya gitu, itu tuh ditransfer ke orang lain tuh bisa ngerasain gitu. Betul. Iya. Tadi pembahasan gue maksudnya tuh streetwear ya. Iya. Kalau yang cewek mungkin banyak baju-baju muslim ya oke. Cuma pas gue di streetwear belum ada sih menurut gue. Gue coba tarik lebih general sih. Menurut gue kenapa soul-nya ada, spiritnya ada. Ya kan kalau sekarang zamannya TikTok, zamannya orang jualan di online. Kadang-kadang kelihatannya kok bisa ya jualan semurah itu, jualan banyak banget gitu. Kan nggak ada soulnya juga gitu kan. Itu jadi bisnisnya gitu. Dan mungkin cara gue menghibur diri gue ya kok ya. Kan kita nggak tahu belakangnya apaan dan brand ini tahan sampai berapa lama. Betul. Ya, betul. Kita nggak tahu apa yang dilakukan gitu kan. Terus juga secara gue udah punya point of view lagi sebenarnya. Nah, gimana? Sebentar. Sorry gue potong tadi. Nggak apa-apa. Level tertinggi sebuah validasi itu adalah lo bisa meminimalisir semua pengakuan. Jordan terhebat, the GOAT, juara 6 kali apa semua, Ronaldo, Messi. Sama seperti di karya kita. Bro, baju gue di luaran sih ribuan piece, omset gue 10M. Pertanyaan terakhir, bangga nggak orang pakainya bro? Gue akan tanya itu. Gue mendingan 5M, tapi temen gue akan, baju lo keren kok, gue puas. Gitu ya? Gue bisa balikin. Iya dong. Makanan lo enak di pinggir jalan, mungkin nih gorengan apa? Enak gak? Orang repeat order gak? Gue lebih baik berada yang di tengah. Pilihan ya. Menurut gue teman-teman yang gue sebut ini bukan karena itu, balik lagi. Maternal tech insomnia itu di tengah, hampir sempurna itu mereka. Gitu ya. Mungkin omsetnya nggak ratusan M, nggak puluhan M, atau puluhan M mungkin ya. Tapi kualitasnya oke. Gue cukup seperti itu. Dan lo yakin mereka panjang ya? Sudah terbukti. Gitu ya. Iya. Jadi memang dari apa yang lu suka, terus jadi sebuah produk dan ternyata produk itu ada soulnya, itu gokil ya, dari passion, terus jadi culture, culture ada produk dan produk itu ada soul lu gitu. Banget. Gue berhasil mendeliver ini lah, ini lo di bidang lo expert banget lah mendeliver message apa yang mau klien mau ya. Di saat gue rilis Reto dengan Elias Pikal, gue survei ke USS nih, 90% Gen Z. Gue kasih tahu fotonya nih, gue print di A4. Lo tau nggak nih siapa? Siapa bang? Petinju siapa tuh? Oke. Lo tau nggak? Nggak ada yang tahu. Oke. Gue bilang sama Gan, kita bikin sekeren mungkin, kita jual. Ya gue kasih title Elias Pikal memang. 80% pembeli gue Gen Z. Satu dua orang gue tanya, kenapa kamu beli? Kamu tahu siapa dia? Tadinya nggak tahu bang. Cuma karena desain grafisnya keren bang, gue beli dan gue googling, oh ini juara dunia dari Indonesia. Menurut gue works. Gue memperkenalkan legend dengan cara gue. Dan ada message itu gue puas. Karena gue ditanya sama Om Elias Pikal, kamu kenapa bikin ini? Saya mau memperkenalkan Om Eli ke generasi sekarang. Berhasil. Nggak nyampe seminggu sold out 300 piece, 250.000. Dan yang beli tepat sasaran orang yang belum tahu dia siapa. Jadinya malah lebih bangga. Oh kita punya legend bang, dipakai di Senopati. Jadi gue mapping tuh, ini baju gue ini harus dipakai di Senopati, harus dipakai di gue sejauh itu mikirnya. Gokil, Rico. Sejauh itu. Dan ini ya, ada niatan baik juga berarti ya. Di dalam itu ada message yang mau lu sampein gitu. Dan akhirnya mungkin nilai-nilai positif yang ada di Elias Pikal juga lu ceritain. Lu ceritain dan akhirnya generasi sekarang juga jadi paham lagi gitu. Mungkin paling enggak
kaosnya 300 pieces, artinya ada 300 orang yang knowledge-nya terupgrade. Betul. Dan 300 orang itu mungkin punya saudara, punya teman-teman yang mungkin menginfluence 3 juta orang lebih untuk hal itu. Betul. Jadi gue seneng banget ngelihat itu sih kok, kayak gimana orang yang passionate. Dari tadi lu cerita tuh ada sisi idealisnya, ada sisi kayak anti mainstream gitu kan, betul. And then ada sisi ya ini gua gitu, ini pilihan gua gitu. Kan yang nggak seru sebenarnya kalau kita udah memilih tapi kita nggak tahu konsekuensinya gitu. Nah, gua ngelihat lu udah paham banget konsekuensinya. Iya. Dan ada konsekuensi di mana yang lu bisa lihat sebenarnya lu ada pilihan-pilihan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Lu mendapatkan kenyamanan yang lebih luas gitu. Dan kayaknya lu avoid this gitu. Dan lu believe dengan apa yang lu lagi lakukan. Iya, betul. Pernah nggak sih kok ngelihat kayak ada orang yang kok enak kayak dia punya privilege gitu kan, dan bikin something yang replicate apa yang lu lakukan gitu? Enggak, udah di level yang udah enggak gue. Oh gitu ya? Enggak. Di level yang udah enggak? Di level yang udah enggak. Gitu. Jadi ya lu lah nggak apa-apa. Memang that's your privilege gitu. Iya. Jadi gue sebenarnya experience gue salah satunya di saat diajak collab sama lu kemarin yang sama Raffi. Gitu di brand gue sebelumnya. Itu buat gue, ini Raffi lagi jadi raja loh. Ya. Di bidangnya. Ya. Ketemunya gue. Berarti gue raja di bidang gue dong. Iya. Ya. Kan pasti mereka juga siapa, Rico apa, gue bisa approve di situ sama Boas. Ya. Itu buat confident gue itu lumayan validasi, gue udah confident di bidang gue setidaknya ya. Gue udah di level ini nih. Oke. Wow. Menurut gue. Jadi udah nggak tergiur ya? Udah nggak ya. Bahkan kalaupun lu tanya gitu. Yang replikat belum ada yang replikat juga sih. Gitu ya. Belum ada yang replikat juga. Kalau ada pasti soalnya dia nggak bisa beli tuh. Nah itu ya. Bagian soal. Tapi bener sih. Tapi bener. Maksudnya gue setuju sih kok. Maksudnya dengan segala apa yang sudah lu jalanin ya. And then sekarang maksudnya dengan knowledge lu sebenarnya lu kan bisa bikin another ya kan? Ya, ini kan gue bikin reto. Iya, tapi kan nggak plak-plak gitu loh. Oh iya, gue nggak mau. Iya kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Lu pakai pola lu. Iya benar. Gitu. Iya. Lu pakai pola lu gitu, dan itu sih yang gue miss dari orang-orang yang menjalankan passion. Akhirnya tuh fokusnya tuh nggak lagi ngelihat orang lain ya, tapi ngelihat apa yang jadi potensi di kita. Iya. Gitu ya, nggak kepengen jadi orang lain gitu kan. Iya benar. Ngebangun karakter yang ada di kita. Ya mungkin itu juga yang menurut gua harus dimiliki ya sama orang-orang yang passionate ya. Harusnya sama orang-orang yang udah milih kerjaannya, udah milih ini katanya yang lu suka, mempertanggungjawabkan sampai jadi output yang bisa punya impact ke orang-orang gitu. Betul. Jadi tiap kali lu mikir apa aja, pasti ini impact-nya apa ya di orang lain gitu. Betul. Message apa ya yang gue mau deliver gitu. Iya. Dan menurut gue perjalanan Rico dengan brand barunya luar biasa, dan gue dengar lu juga itu ya kok ya, jadi salah satu kreatif director ya. Sepatu kaki. Oh, sepatu kaki. Sepatu basket belum rilis. Wih, gokil. Ini tuh beneran, gue tuh kayak apa yang gue pikirin zaman dulu. Gue tuh kan memang sempet gue kayak gimana ya ngebantu brand-brand lokal gitu. Gue karena gue ngerasain brand gue aja tuh susah banget
gitu. Makanya gue banyak bikin kegiatan yang push band lokal pada waktu itu gitu. Betul. Dan sekarang tuh gue ngelihat wah gila, kayak orang-orang kayak lu gitu bisa berkolaborasi sama orang yang punya kapital besar, punya pabrik gitu kan. Dan yang gue seneng pasti outputnya jadi keren kan, nggak sekedar bikin another sepatu yang bisa laku di market gitu kan. Pasti ada direction segala macam. Pasti. Dan apa yang akan lu buat di sepatu kaki ini yang akan keluar, ini bener-bener journey-nya lu nih kok ya? Yes, ini salah satu portfolio gue terbaru yang gue nggak pernah menyangka sebelumnya. Sepatu cuy. Dan itu happy lo? Banget. Oh gitu ya? Banget. Maksudnya bola basket kan juga salah satu kendaraan gue. Ya. Gue tidak pernah berpikir punya satu produk yang berkaitan dengan itu, di mana gue yang nge-direct gitu. Iya. Jadi gue wah sangat excited banget dan bener-bener dikasih keleluasaan sama si Kangkinya, sama Ko Alfon. Ini pokoknya kreasinya lo bang, kata dia. Nge-direct, nah ini juga yang kadang-kadang mungkin banyak orang nggak ngeh ya. Kan kalau untuk membuat sebuah desain produk harus desainer. Lu ngedesain kok. Nah, gue nggak. Nah, itu kan juga gue yang nanya ke Alfon. Ko Alfon, saya nih cuma pemain streetball. Gue sempat bertanya lah, kenapa milih saya gitu? Iya. Ya gue tahu diri juga kan gitu kan, karena ini skupnya nasional. Karena kayaknya based on data gue orang ketiga dari skena yang creative director. Sebelumnya Aji sama Brian. Oke. Gue orang ketiga loh. Iya. Dari sebanyak itu, gue merasa sangat tersanjung. Dan mereka nggak ada yang main basket juga? Nggak ada. Iya. Terus dia jawab, maksudnya ke arah mana nih Bang Riko katanya? Dia lebih tua dari gue, manggilnya Bang. Belum panggil aja Mas, Ko Alfon, gue bilang gitu. Iya. Saya knowledge bisa dipelajari, kata dia. Iya. Saya cuma perlu experience Bang Riko sama awareness pastinya. Dan menurut saya, ini kata beliau, dari jutaan anak basket di Indonesia, sepertinya yang punya produk dan relate dengan industri kreatif, menurut saya ya, kata Ko Alfon, cuma Bang Riko katanya. Karena Bang Riko punya brand. Jadi Bang Riko paling tidak ngerti cara ngedevelop, cara ngerilis produk, dari hulu ke hilirnya tahu. That's why saya milih Bang Riko katanya. Wah, gue merasa tersanjung sekali di situ tuh. Gitu. Jadi berarti Reto jalan, lo jadi kreatif direkturnya sepatu Kangki. Terus apa lagi kok? Gue part of USS juga, gue megang local face-nya. Local face. Jadi di USS itu perlu orang yang, ya gue all around juga sih, ya salah satu orang yang jadi face-nya local face dan ya itu menjadi perwakilan street culture-nya mereka lah. Jadi kalau lagi USS offline, area skate-nya tuh biasanya gue yang support untuk teman-teman bikin acara di situ, rap battle, basketnya udah pasti. Itu gue tuh yang ngurusin biasanya. Gitu. Kayaknya apa yang lu pikirin dulu, apa ya, ekosistemnya adanya sekarang nih kok, gitu. Betul. Kok bisa ya kok? Maksudnya, ini kita coba ngebedah ya. Betul. Nah menarik nih. Jangan-jangan lu yang create itu sehingga jadi sekarang. Kalau nggak ada sosok lu, nggak ada teman-teman lu, nggak ada yang lain. Maksudnya bukan, yang pasti bukan lu doang. Tapi kalau lu nggak ada di skena, mungkin nggak ada yang jadi. Kan sekarang dari sekian banyak aja anak basket, cuma lu. Iya kan? Dan maksudnya apa yang ada sekarang, si ekosistem yang ada sekarang, membuat seorang Riko jadi make sense di zamannya sekarang. Iya. Pernah nggak lu bayangin pas lu start lu bisa di posisi ini? Nggak pernah. Nah itu. Nggak pernah. Gokil kok. Kalau skupnya skena ya? Iya. Nggak pernah. Benar. Iya kan? Maksudnya gimana orang skena bisa masuk gitu? Maksudnya sekarang pasti di situasi ini tentu saja seorang Aji dengan Pak Gunawan gitu kan, menginspirasi kokoh-kokoh yang lain gitu kan, menginspirasi pengusaha-pengusaha yang lain untuk punya pikiran sama. Kan ini bagian dari ini kan, bener-bener
apa ya, kayak dots-nya tuh kayak connect gitu loh. Iya betul. Iya kan, betul. Jadi sebenarnya kita sebagai orang yang ada di skena gitu harusnya menghidupi ini karena muaranya kita nggak ada yang tahu. Betul. Dan kalau kita jago banget membuat suasananya jadi sehat, jadi positif, betul. Jadi benar-benar ini artinya suatu saat akan membawa kalian lebih besar lagi. Ya? Pasti. Iya kan? Pasti. Gak usah jauh-jauh kayak Jepang aja udah. Gitu. Itu udah perfect banget Jepang sih. Gokil ya? Jepang tuh, LA, New York tuh udah gue patokan gue itu tuh. Iya, skenanya tuh, beneran dari sisi musik, indinya, street culture itu hidup semua tuh Jepang tuh. Iya. Karena kalau dibilang mungkin gue jadi patokan juga, ya mungkin karena gue berhasil membuktikan passion gue ada duitnya. Yes. Ya. Mungkin itu. Mungkin dulu di zaman gue, bikin clothing buat sampingan kok, karena lo masih kerja di bank gitu loh. Cuma di generasi gue nih ya bisa, beneran bisa bangun keluarga, beli rumah. Iya. Dan ada sukses story. Iya. Dan pebisnis membutuhkan soul. Banget. Makanya Rico ada di Kanki gitu kan. Iya. Karena pebisnis membutuhkan soul. Lo menghembuskan itu. Backgroundnya bukan desainer, tapi desainer belum tentu punya experience. Iya. Gitu kan, lo bisa ngebaca karakter, lo tahu skena lo, dan lo punya perspektif, lo tinggal cari desainer nuangin ide-ide lo ke dalam sebuah desain. Gitu. Iya, kayak gitu gue betul. Iya kan, dan itu happen baru sekarang nih di Indonesia. Gue ngelihatnya gitu sih. Setelah Aji, sebelum Aji kan nggak ada yang kedengeran, mungkin nggak segede itu, segede gitu kan, masih ini sekarang bermunculan. Dan menurut gue is good sign. Jadi buat teman-teman yang punya passion, yang punya ini ya, kesukaan gitu, ya industrinya akan makin kebuka ya kok ya. Betul, banget. Dan tidak ada juga yang mengalahkan sensasinya hobi yang dibayar. Wih, gokil itu dia. Itu dicatat tuh. Nggak ada, bener. Iya, nggak ada. Gokil, betapa bersyukurnya ya. Iya. Dan gokil lu, Rico, nggak kelihatan lu sangat taat loh kok ini. Tapi maksudnya lu kan kayak hari ini aja masih puasa nih. Puasa Senin Kamis. Lihat kan. Masih 20 menit lagi. Iya kan. Maksudnya connect gitu loh dengan apa yang lu lakukan dengan passion dan lu bersyukur. That's why lu menjalankan perintah-perintah yang memang ditetapkan lah. Ya gue percaya sih, ya gue juga pasti ada bandel dikit-dikit. Cuma emang kalau udah kerja keras terus lu berdoa, ini agak susah dikalahin nih. Coba aja. Buat gue pribadi deh syukurnya bisa dibilang 80% wish gue dikabulin sih. Ya. Itu kok yang kayaknya nggak banyak dimiliki sama anak-anak skena di luar sana kok. Katakanlah di Amerika lah. Nggak banyak. Karena biasanya negara yang modern, mereka tuh banyak mengandalkan kekuatannya sama dirinya sendiri kok. Karena wajar lah manusia-manusia yang berpikirnya lebih maju, terkadang suka seperti itu. Betul, paham. Dan di Indonesia tuh menurut gue kerennya gitu sih. Gitu. Dia beneran lu bisa ada di skena and then lu bisa punya mimpi gitu. Tapi tetap connect sama yang Maha Kuasa gitu kan. Iya. Itu karakter Indonesia sih menurut gue ya. Betul. Kalau yang di luar somehow ada beberapa orang yang keren banget, menginfluence banget, tapi memang tidak ada pegangannya gitu. Nggak ada pegangannya. Nggak ada pegangannya gitu kan, kayak mengandalkan kekuatan sendiri. Cuma di Indonesia tuh kayak, karena mungkin kita memang negara ini kan dengan beragam agama kan, dan kita memang ya sila kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tuh kita ada uniknya sendiri, dan menurut gua itu yang akan membuat generasi-generasi kita bisa
bisa lebih keren dari mereka. Setuju gue. Gitu. Karena punya karakter yang berbeda gitu. Kayak kalau kita lihat Jepang gitu, buat gue sih Jepang apa-apaan pol gitu kan. Kayak benar-benar apa yang dilakuin pol gitu. Iya benar. Jadi kadang lebih pol dari Amerikanya betul, gitu kan. Benar. Gitu kan. Dan memang kalau Jepang gue lihat kekuatannya itu sejarah kok. Mereka suka dengan filosofi yang ada yang ditinggalkan oleh manusia sebelumnya gitu kan. Kayak museumnya, kayak semuanya gitu ada runtutannya sehingga mereka punya crafting yang cukup kuat dengan market yang apresiasi market cukup kuat juga terhadap barang gitu kan. Dan ya gue ngerasa makin kesini tuh kayak ya gue kayak terinspirasi juga apa yang dilakukan Mohan gitu kan. Gokil sih itu orang. Sekarang makin kesini makin craftingnya lagi gitu kan. Apa juga dibangun sama dia. Iya gitu. Dan dulu tuh kalau di Jepang orang kayak Mohan mahal banget bro. Betul. Gitu. Nggak bisa jual. Lu beli kaos orang kayak Mohan di Jepang 100.000 gitu kagak bisa, minimal 1 juta itu orang kayak Mohan. Ini gue ada angle berbeda tentang Mohan boleh ya? Gue share di sini ya. Mungkin orang bilang, kok lu bisa survive long last gini. Mohan itu sama gue umurnya lumayan jauh. Tapi gue tidak segan-segan belajar sama dia. Mau nggak yang lain coba? Itu bisa gue bilang adik gue loh. Tapi gue berguru sama dia. Jadi lo jangan, kalau soal ilmu, jangan malu-malu. Itu orang Indonesia banyak gitu terus. Malu orang junior gue ngapain? Ya lu di situ aja buktinya. Gue Mohan gue yang samperin. Ini cara ngedevelop jaket apa gimana. Dia ngajarin gue tuh. Sehingga mutual respect-nya kebangun secara organik, secara natural. Tuh udah kita deket banget lah. Cuma kan Mohan junior gue. Dan gue tidak segan-segan bilang ke banyak orang, gue belajar dari dia mengenai mental apa. Ngobrol nih, Red, mau Piala Dunia tuh gue nobar jam 1 pagi, masih ngejahit. Gue sih hard work banget gimana lu nggak banyak duit lo, gue bilang. Iya. Gue suka bertemu orang-orang kayak gitu. Gofar, lu yang masih ngedit apa. Jelas, ini baru. Gue tipe orang yang nggak suka liburan, by the way. Iya. Lu nggak suka liburan? Gue kalau liburan di Bali tuh hari kedua gue udah ada email kayak. Apa kayak? Gitu. Iya kayak. Nah ini gue pengen share lu sih. Gue gitu. Iya nggak apa-apa. Gue juga sibuk. Gue nggak suka. Akhir tahun tuh gue paling nggak suka kok. Karena iya, karena kan jadi slow gitu kan, dan aduh ini apaan gitu. Dan cuma gue kemarin kan gue liburan ke Jepang tuh. Iya gue lihat. Dan gue ngerasa, oh ternyata jadi manusia tuh kayak gini ya gitu. Nah maksudnya mungkin gue sharing, mudah-mudahan istri lu berterima kasih sama gue gitu. Itu perlu ternyata ya, liburan. Jadi gini kok, kita tuh terlalu khawatir dengan waktu. Seolah-olah kita ketinggalan. Seolah-olah kita berlomba, apalagi Jakarta kok. Lu udah gila aja. Iya. Seolah-olah kenapa lu nggak suka liburan? Lu bilang karena lu takut kehilangan waktu. Iya. Banyak hal yang pengen lu proses gitu. Tapi balik lagi, gue mungkin di 2023 gue tuh ngerasa kayak gue nggak peduli waktu, gue pengen lakuin apa yang gue bisa lakuin di depan. Jadi gue kan orangnya visioner banget, gue panjang gitu. Tapi di 2023 tuh gue ngerasa gue mau serileks mungkin. Kalau bini gue butuh liburan, gue langsung liburan. Kalau anak gue butuh waktu gue ini. Jadi gue mencoba menomorduakan kerjaan, mencari duit. Kalau kerjaan kan sometimes kalau passion happy aja. Gue menomorduakan mencari duit kok. Dan gue ngerasa mungkin udah saatnya gue mencoba teori ini. Gitu. Hasilnya bagaimana? Kan Tuhan kasih kita rezeki sesuai kapasitas kita dong. Iya kan? Betul. Dan kalau gue memanfaatkan waktu gue untuk keluarga gue,
kapasitas gue harusnya tetap sama dong. Benar. Iya kan, nggak jadi shrinking gitu, karena kan keluarga, pekerjaan, kehidupan ini kan sama aja. Betul. Hasilnya gue ngerasa pertama kalau dari sisi penghasilan ya, karena kan ada laporan keuangan segala macam, lumayan meningkat kok. Justru? Meningkat kok, gitu. Oke. And then secara happiness gue happy banget. Pasti. Ya, dan gue bisa dapetin anak gue sama istri gue happy gitu, dan itu yang jadi prioritas gue ternyata. Iya betul itu wajib ya. Gitu, dan gue belakangan makin ngeliat lah statementnya Steve Jobs. Ujung-ujungnya kan happiness, kesehatan, benar. family. Iya. Mau lu udah kayak apa gitu kan, mau gimana pun gitu. Nah mudah-mudahan di 2024 nih kok jadi lebih rileks. Benar dan sih. Karena iya sih. Dari sekian tahun lu coba tarik mundur deh, dengan lu mungkin ada di zaman yang berat gitu, ujung-ujungnya rezeki, result dan segala macam belum tentu dari yang lu ngotot lu kok. Betul banget. Bisa datang dari yang lu nggak tahu. Iya benar. Dan mostly yang lu nggak tahu impactnya gede gitu. Betul. Nah gitu, terus kenapa ketakutan kita liburan santai? Iya. Gitu, jangan-jangan datang pas saat lu lagi santai. Benar. Bisa. Gitu. Iya sih. Jadi gue liburan nggak menolak sih, Red. sama. Liburan menolak, Iya. cuma ada nggak tenangnya. Nah itu, gue. Oh kalau ini lu udah lepas aja dari gue baru aja kok. Pas aja. 2023. Okay. Sebelumnya tuh ada ketakutan kok. Okay. Dan gue lihat beberapa pengusaha, beberapa pebisnis. Emang begitu. Okay. Kalau udah akhir tahun tuh mereka deg-degan. Ada yang stres, overthinking segala macam. What next? Oke. Gitu. Berarti gue wajar ya? Iya wajar kan gue juga baru kemarin. Gue bilang kayak wah pencapaian gue kayaknya kurang nih 2023. Perasaannya gitu. Padahal enggak. Jadi gue ngerasa di 2024 gue lebih let go. Oke. Itu menarik. Lakuin yang the best kan lu nggak ngurangin standar lu. Iya benar. Iya kan? Saatnya liburan. Oke. Gitu, enjoy gitu, dan kayak give back sama diri lu kan. Dan family lu harus bisa ngerasakan. Kita sebagai orang yang passionate, apa ya kok, egonya tinggi kok. Iya kadang lu pikir kesenangan keluarga lu adalah kesenangan lu gitu. Jadi padahal enggak. Iya. Istri lu, anak lu memang butuh perhatian lu untuk bisa lebih bonding sama lu. Jangan-jangan bukan tentang duit yang lu cari, jangan-jangan waktu gitu. Iya benar. Gitu kok. Itu betul. Dan gue makin kesini tuh makin kayak wah ternyata antara passion terus pekerjaan, family segala macem is connected. Dan gue ngelihat banget orang-orang yang sukses, ada yang salah, ada yang benar gitu kan. Tapi gue ngerasa ujung-ujungnya family, kesehatan, relationship sama yang di atas. Betul. The most importantnya ya itu semua. Harus dijagain semuanya. Iya. Kalau passion mah udah nempel lah. Betul. Udah umur 40 kan. Iya. Ya kan udah nggak kayak aduh kan kayak 29 lu udah beresin itu semua. Iya, 29 betul. Gitu. Mudah-mudahan 2024 relax tapi amin. Gitu. Amin. Tapi udah kelihatan sih kok. Ini kaki gue pasti gue beli. Amin. Gitu. Thank you. Pasti gue Habis lebaran ya. Aduh kenapa nggak lebaran sih? Produksiannya. Ada gitu. Material yang baru ngejarnya tuh di bulan puasa dikerjainnya gitu. Iya. Tapi justru itu kan abis orang belanja begitu keluar mau nggak mau belanja lagi karena keren barangnya. Amin. Iya. Riko nih udah mau lu buka puasa tapi ya seru banget sih ngobrol-ngobrolnya dan gue dari tadi tuh gue ngecas lagi kayak lu karena lu passionate banget dan ngejaga idealisme lu. Bukan cuma gue lihat di sosial media tapi
ya realnya lu ya kayak gini gitu kan. Sama berarti ya? Masih sama. sama. Dan hopefully makin banyak orang-orang yang kayak lu. Amin. Dan skena bisa terus growing ya. Amin. Ya, betul. Dan justru hal-hal seperti gini nih buat temen-temen yang cuma asal beli kaos tapi nggak tahu story-nya, mungkin sekarang udah bisa lebih milih gitu kan. Beli something yang memang secara karakter lu pahamin dan bisa lu mengerti gitu kan. Betul. Gitu. Betul. Jadi biar yang nempel di badan lu tuh something yang memang punya meaning juga buat diri lu gitu. Karena di situ ada soul-nya. Betul. Gitu. Sangat penting, soul itu sangat penting. Luar biasa Rico. Thank you banget sama-sama. Rico. Sama-sama dong Eret. Sukses juga buat lu ya. Sama-sama. Penutup. Rico. Statement penutup ya? Iya, ini tentang passion. Tentang passion gue ya. Menurut gue lo harus tetap, kata Steve Jobs, lo harus tetap lapar. Jadi kalau buat kesuksesan tuh nggak ada ujungnya, memang lo harus tetap. Tapi bener di mix tadi sama Heret, lo mikirin waktu buat keluarga juga apa. Cuma jangan cepet puas, di atas langit ada langit. Ya. Dan buat pekerjaan apapun yang lo geluti, alangkah baiknya dan lebih ideal kalau itu adalah hal yang lo suka. Yes. Jadi kalau ada downside, lo bisa mengatasi solusinya lebih cepat. Jadi ikuti kata hati lo, dan kalau bisa lo jangan sama dengan yang lain. Dan gue sih selalu bilang, terus berbagi, jangan pelit akan ilmu. Wih, keren. Oke teman-teman, Passion Journey. Thank you banget buat hari ini. Rico udah sharing dan gue rasa banyak pelajaran atau banyak insight yang bisa membuat lo stay fokus dengan apa yang lagi lo jalani. Thank you. Bye.